Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, hidup yang merdeka. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Galatia 5 ayat 1-15. Di dalam ayat yang pertama berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata bahwa Kristus telah menjadi kutuk buat kita supaya kita dapat memperoleh berkat. Yesus menanggung salib supaya kita meraih mahkota. Berarti apapun yang Yesus buat di dalam penderitaannya untuk melepaskan, membebaskan kita sehingga kita dapat berjalan sebagai orang-orang yang merdeka. Jadi dari ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hidup yang merdeka bukan sekedar apa yang kita rasa, bukan sekedar apa yang kita percaya, tetapi hidup yang merdeka akan nampak jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hidup Kristen adalah hidup yang dimerdekakan dari belenggu, maka hidup kita seharusnya dapat memberikan dampak yang baik bagi orang lain, dan lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi apa dampaknya kalau hidup kita dimerdekakan oleh Tuhan? Yang pertama, kita akan hidup dalam ucapan syukur. Hidup yang masih terbelenggu adalah hidup yang penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan keluhan dan pemberontakan. Kalau hari-hari kita masih dipenuhi dengan bersungut-sungut, itu merupakan suatu tanda bahwa hidup kita adalah hidup yang belum merdeka. Karena hidup yang merdeka akan ditandai dengan sikap yang penuh ucapan syukur. Karena kita tahu bahwa hidup kita telah ditebus, dan karena kita sudah ditebus, itu berarti kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan yang kedua, apa dampaknya kalau hidup kita merdeka? Kita tidak lagi mau diperhamba oleh dosa. Ketika kita sudah dimerdekakan, iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan terus berusaha menjebak dan mau mengikat kita lagi dengan tawaran-tawarannya yang menarik. Tetapi waktu kita sadar bahwa kita sudah merdeka, maka setiap kali ada bujukan, ada rayuan untuk berbuat dosa lagi, maka kita harus menolaknya dalam nama Yesus dan berkata, aku tidak mau lagi diperhamba oleh iblis. Dan yang ketiga, apa dampaknya kalau hidup kita merdeka? Kita sadar bahwa ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yaitu tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan itu. Kalau kita sebut bangsa kita adalah bangsa yang merdeka, maka yang harus kita pahami adalah bagaimana kita harus mengisi kemerdekaan itu. Karena kemerdekaan bukan hanya sekedar untuk kita rayakan dengan turun ke jalan atau dengan berpesta pora, tidak. Tetapi kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan berbagai macam hal yang baik. Demikian juga tentunya dengan hidup iman Kristen kita. Kita harus isi dengan hal-hal yang baik. Dan yang keempat, apa dampaknya kalau hidup kita dimerdekakan? Maka hidup dengan kesiapan untuk berkorban. Waktu kita sudah merdeka, berarti sekarang yang harus kita buat adalah siap untuk berkorban demi mengisi kemerdekaan itu. Dunia hari-hari ini tidak mengenal apa itu berkorban, tetapi dunia hanya mengenal bagaimana dapat mengorbankan orang lain untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus memiliki sikap hati yang mau dan rela berkorban untuk sesama kita dan berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa hidup kita sudah ditebus. Hidup kita sudah dimerdekakan dari belenggu.
Karena itu jangan mau lagi kita diperhamba oleh dosa dan keinginannya. Jangan mau lagi kita diikat oleh apapun yang ada di dunia ini. Karena hidup kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, dan firman Allah kita jadikan sebagai dasar serta penuntun kehidupan kita setiap hari, maka kita akan berjalan dalam kepastian, kita akan hidup dalam kemenangan, dan kita hidup dalam kuasa serta mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu hari ini. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami boleh menikmati berkat-berkat rohani lewat firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan. Lewat firman-Mu hari ini kami menyadari bahwa hidup kami adalah hidup yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa hidup dalam ucapan syukur, untuk kami senantiasa belajar untuk tidak mau lagi diperhamba oleh keinginan daging kami, diperhamba oleh keinginan dosa, dan diperhamba oleh dunia ini. Tetapi biarlah Tuhan ajar kami untuk kami sadar akan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, untuk mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun iman kami, bahkan hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, tuntun kami ya Roh Kudus sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.